Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video sebenarnya bukan mengenai tentang saham sih, tapi masih berhubungan dengan saham ya. Jadi bagi kalian yang trading baik full time maupun yang part time, kalau pakai komputer ya atau laptop ya. Nah, jadi baik itu desktop maupun laptop, saya akan ceritakan pengalaman saya bagaimana untuk istilahnya itu speed up ya aplikasi trading Anda ya. Jadi ini bukan clickbait ya. Jadi kalau Anda punya aplikasi trading untuk saham ya, itu jangan diinstal di hard disk drive atau jangan diinstal di SSD ya. Kalau hard disk drive Anda pakai SSD atau kalau yang paling canggih pakai NVMe, jangan diinstal di sana ya. Karena saya menemukan ini berdasarkan pengalaman yang nggak sengaja aja. Jadi yang terakhir itu saya ada upgrade memori dari komputer saya ya, RAM-nya ya. Uh, jadi saya tunjukkan sebelumnya RAM saya itu motherboard saya kan ada sebentar sini ya. Jadi motherboard saya itu ada 4 slot untuk memorinya atau RAM-nya ya seperti itu ya. Sebelumnya RAM-nya hanya 16 GB ya, jadi 2 kali 8 ya. Kemudian karena seringkali itu saya itu run out of memory ya, karena banyaknya aplikasi yang saya buka ya. Browsernya itu kebanyakan saya kalau buka saya nggak tutup kembali ya. Kayak sepertinya kayak beberapa seperti untuk klik BCA ya untuk login ya, kemudian aplikasi di Stockbit Sekuritas itu kan pakai web juga ya, kemudian aplikasi Bibit dan lain-lain ya, pokoknya banyak banget ya, ada email juga di browsernya sana ya. Jadi saya itu nggak tutup aplikasinya, tetap saya biarkan buka sampai memori saya itu 16 GB itu full, selalu hampir full ya. Sebentar, Pak. Jadi selalu hampir full sekitar 15 atau kadang-kadang itu out of memory ya. Karena saya ada buka juga untuk PDF files. Jadi ada beberapa kiriman dari teman saya, analis report ya, dan juga beberapa laporan keuangan yang saya buka. Itu saya buka beberapa ya. Kadang-kadang saya bandingkan juga untuk laporan keuangannya antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Nah, itu bisa memakan memori juga ya seperti itu. Nah, masalahnya kalau Anda juga menggunakan satu komputer untuk aplikasi tradingnya ya, di satu hard disk drive, baik itu pakai SSD yang paling baru ya atau NVMe yang paling canggih lah ya. Nah, itu saya menemukan cara yang lebih cepat daripada pakai NVMe ya kalau Anda menggunakan aplikasi trading sekuritas di komputer ya. Jadi memori yang saya upgrade akhirnya saya beli lagi dari 16 GB, yang 2 slot sudah dipakai ya. Kemudian 2 slot itu saya berikan 2 kali 16. Jadi totalnya itu 32 ditambah yang sudah ada 48. Nah, dari 48 ini memang terlalu overkill ya. Kalau buat trading aja terlalu banyak ya wish memory. Nah, jadi saya mulai berpikir, nah ekstra RAM-nya itu buat apa? Terus kemudian saya mempunyai ide ya. Jadi saya run aplikasi trading saya. Jadi saya itu kan pakai Miraset, namanya aplikasinya itu HOTS ya. Jadi kalau saya lihatkan di sini, aplikasi HOTS saya itu saya tempatkan di, bentar ya, saya lihatkan share-nya ya. Untuk aplikasinya, ini untuk aplikasi trading HOTS saya, biasanya kan kalau Anda install aplikasi tradingnya ya, eh, itu kan di drive, biasanya standarnya kan di C ya. Di PC kemudian drive C lah standar penamaannya ya, kalau di Windows ya. Jadi ini saya pakai istilahnya RAM disk ya. Jadi RAM disk itu adalah apa yang kita taruh di drive ini, RAM disk ya. Ini adalah virtual drive yang mana dia itu langsung semua filenya itu ditempatkan ke RAM ya. Jadi kalau ada aplikasi atau ada program apa yang Anda taruh di RAM disk ini, dia akan langsung diekstrak dari RAM-nya langsung, aksesnya langsung ke RAM. Jadi saya pakai aplikasi namanya IMDisk ya, IM itu bahasa Indonesia spellannya ya. Di sini saya tunjukkan sebentar, IM terus kemudian DISK ya. Eh, saya tunjukkan di sini ya. Jadi aplikasi ini basically dia akan create suatu drive ya, mount suatu drive yang mana drive itu alokasinya langsung ke RAM. Jadi jauh lebih cepat ya. Kalau kita perhatikan di sini untuk filenya itu akan di copy ke RAM disk drive C ya, permanen ya. Karena kalau kita bicara mengenai simpan file di RAM itu kan nggak bisa permanen. Ketika kita shutdown komputernya itu filenya kan hilang semua ya.
Jadi memang temporary ini khusus untuk yang pada saat jam trading Anda buka kan. Nah, Anda bisa menggunakan RAM tersebut untuk aplikasi program trading Anda dipakai RAM itu ya. Jadi pakai virtual istilahnya kalau bilang virtual yang enggak ini sungguh ditaruh di RAM ya. Jadi aksesnya itu jauh lebih cepat. Tadi pagi saya coba ya pengalaman saya sharekan dulu screenshotnya ya. Jadi waktu pagi-pagi sebentar ini lagi cari ya. Jadi ini kalau share di Zoom-nya. Ini saya tes di dua komputer ya. Yang kebetulan saya punya dua komputer ya. Eh, yang pertama itu komputer saya yang standarnya hampir sama ya, seperti itu ya. Coba saya eh, full screen kan. Jadi yang pertama itu dia pakai RAM-nya itu 8 GB ya. Dan ketika dia pada saat pembukaan umumnya itu kan laggingnya aplikasi biasanya pada saat pembukaannya. Jadi di sini mungkin nggak seberapa kelihatan ya angkanya di sini ya. Ini jamnya 9.06 lebih 10 detik ya. Jadi di sini kalau kita lihat saya tes dengan running trade-nya ya. Jadi kalau pengen tahu aplikasi itu lagging atau enggaknya, kita bisa buka running trade-nya ya. Kalau running trade-nya itu jamnya dia lambat, maka kita tahu oh berarti itu sedang lagging ya. Bukan berarti kita harus mantau running trade nggak ya. Jadi kalau lagging seperti ini, nah paling tidak pengaruh kalau kita trading copet-copet ya atau scalper ya seperti itu ya atau day trader ya. Jadi ini 90610 itu terakhir runningnya 90542. Ini dengan RAM 8 GB ya. Spek prosesornya kurang lebih sama, spek SSD-nya kurang lebih sama. Ini ketika dia di RAM uh, di drive SSD ya. Nah, kalau aplikasi yang saya coba di komputer yang satunya lagi itu saya runningnya di RAM ya. Jadi di RAM disk tadi ya pakai program imdisk ya, IMDISK ya. Jadi RAM-nya itu langsung di memorinya komputer ya, di RAM langsung ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini jamnya jam 9.06 lebih 10 ya. Ini 10 detik ya pada saat pembukaannya. Itu dia running trade-nya dia nggak terlambat, pas ya, real time di sini 9.06.10 ya. Sedangkan komputer yang satunya ya kan saya tes juga kurang lebih bebannya sama ya. Jadi saya open YouTube video ya, kemudian open beberapa video files gitu ya. Nah, saya tes itu memang yang di RAM di sini sangat cepat sekali ya, hampir boleh dikatakan instan ya seperti itu ya. Nggak ada nge-lag-nya sama sekali. Nah, kalau yang di komputer satunya, yang awal-awal memang dia nge-lagging ya, sampai beberapa detik lebih dari 20 detik. Kemudian setelah lebih dari 10 menit dia lumayan normal lagi. Cepat juga sih, walaupun sebenarnya nggak jauh ya antara kalau kita run di hard disk drive ya, yang SSD terutama ya. Kalau hard disk drive mungkin bedanya masih jauh ya karena speednya hard disk drive itu yang belum SSD dia masih lambat banget. Jadi kalau di run di SSD dan di RAM ini sebenarnya nggak beda jauh. Tapi kalau pemakaiannya itu intensif, artinya kalau misalnya RAM kita itu kebanyakan hampir full, ya banyak open aplikasi, apalagi kita kadang-kadang kan kita kalau di komputer ya sambil pantau aplikasi trading, eh, mungkin sambil nyetel atau play YouTube Music ya seperti itu ya, atau sedang nonton Netflix dan lain-lain, atau sedang nonton siaran langsung TV lokal tapi yang lewat internet ya seperti itu ya. Nah, itu akan mempengaruhi. Tapi kalau Anda install aplikasi tradingnya di RAM-nya langsung, pakai RAM disk, itu cepat banget ya. Memang nggak enaknya atau sisi negatifnya itu kalau setelah shutdown bilang lagi. Tapi kalau pakai aplikasi tadi IMDisk, dia itu ada solusinya. Jadi Anda bisa synchronize, kemudian sebelum Anda shutdown ya, setelah malam-malam ya Anda shutdown, turn off komputernya maksudnya ya, matikan komputer, itu dia bisa di-copy ke local drive. Jadi ketika Anda startup, Anda bisa copy kembali, tinggal di mount ulang ya. Jadi drive-nya itu di mount ulang, uh, Anda bisa pakai drive-nya, letternya terserah. Tapi di sini saya pakai kode letter H ya. Istilahnya hyper lah, paling cepat banget ya. Jadi semuanya bisa di-copy ya. Ini cepat banget ya. Uh, dan saya memang tes ya, lancar banget. Kadang-kadang kan aplikasi itu kan keputus internetnya ya. Dia logout ya. Nah, ketika dia logout, login lagi, itu dia loginnya, loadnya itu lebih cepat, sedikit lebih cepat ya daripada kalau pakai SSD ya. Tapi nggak tahu kalau pakai NVMe ya, mungkin hampir sama lah dengan pakai NVMe dengan RAM. Tapi saya di sini kan nggak pakai NVMe ya, saya hanya pakai SSD ya untuk hard disk drive-nya ya. Dalam arti teknologinya itu SSD ya, bukan yang hard disk drive yang lama yang pakai platter yang digeser-geser itu ya.
yang bentuknya disk piringan itu enggak ya. Jadi sudah SSD itu lebih cepat. Jadi saran saya kalau misalnya Anda mau upgrade komputer Anda untuk yang keperluan untuk trading sehari-hari, itu mungkin Anda bisa coba pakai aplikasi tadi ya, IMDisk. Jadi kita simpan di RAM-nya. Jadi mungkin bisa upgrade memorinya itu luar biasa cepatnya seperti itu ya. Ini sudah saya tes dan sisi positif lainnya adalah saya bisa run aplikasi lainnya. Misalnya saya punya aplikasi beberapa sekuritas ya, saya bisa masukin semuanya di dalam satu satu drive ya, di dalam drive ini ya, RAM disknya gitu ya. Jadi dia itu run-nya cepat sekali ya, seperti itu ya. Dan nggak ada nge-lag-nya, dikatakan itu almost instan ya. Tapi Anda bisa coba sendiri. Memang sih bedanya nggak terlalu jauh, hampir nggak kelihatan lah seperti itu ya. Eh, Tapi saya merasakan nih, kalau terutama ketika barusan opening, itu perbedaannya kerasa ya seperti itu ya. Jadi speednya kalau diinstal di RAM disk, di RAM langsung di memori ya aplikasi sekuritasnya itu almost cepet banget karena almost no delay ya. Jadi ini saya bacakan artikel yang saya sudah baca sebelumnya ya. Saya carikan dulu. Ini sebelumnya ada yang tanya di salah satu fokus di salah satu forum mengenai teknologi ya. Nah, ini ada yang tanya mengenai penggunaan dari eh, RAM, kemudian SSD ya seperti itu ya, dan NVMe. Jadi kalau kita bandingkan RAM memori DDR4 RAM ya dengan NVMe itu memang bandwidth-nya sama ya. Jadi bandwidth itu kayak lebar lebar jalan rayanya yang dilewati gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai latensi, ya kan, jadi respon time lah kurang lebih istilahnya seperti itu ya. Jadi itu lebih jauh lebih cepat ya. DDR4 RAM itu dibandingkan dengan NVMe yang paling cepat, dia lebih cepat ya. Jadi di sini dia menjelaskan ya salah satu pakar di sini kalau misalnya pakai hard disk drive itu kan lama banget ya. Mungkin sekitar 10 sampai 16 milisecond itu respon time-nya ya. Tapi kalau pakai SSD itu bisa sampai 0,05 milisecond. Nah, kalau NVMe ya mungkin hampir sama dengan RAM juga ya, sekitar 50 nanoseconds. Tapi dia itu masih jauh lebih cepat ya seperti itu ya. Saya nggak tahu pasti ini dia nggak sebut sih kalau NVMe itu respon time-nya berapa. Tapi kalau dari pembahasan di atas kurang lebih hampir sama, tapi uh, dia bilang di sini RAM itu tetap masih kurang lebih di sini 1000 times faster than NVMe drive ya seperti itu ya. Uh, ini kurang lebih pembahasan dari ahlinya seperti itu ya. Jadi ini panjang lebar. Memang nggak seberapa beda sih. Jadi saran saya kalau misalnya Anda trading sehari-hari, ya kan, mungkin Anda bisa upgrade RAM-nya, kemudian pakai strategi yang saya sebutkan ini, pakai RAM disk ya. Jadi pakai IMDisk bisa atau pakai aplikasi yang lainnya yang free IMDisk tadi ya. Jadi Anda bisa download ini di websitenya sourceforge.net, kemudian projects IMDisk Toolkit ya. Jadi Anda tinggal download aja, ini free, eh, bebas virus kok ya. Ini aplikasi open source. Jadi Anda bisa download, Anda bisa coba dan bisa rasain ya. Um, Kurang lebih sih gitu ya sharing saya ya. Jadi itu dari pengalaman saya trading tiap hari ya. Jadi kan saya tiap hari kan trading dan juga pantau market ya mulai tahun 2013 sampai sekarang ya. Jadi yang misalnya Anda mau jadi full time trader, um, Anda mungkin bisa pakai strategi ini untuk meningkatkan performanya supaya lebih cepat ya seperti itu ya. Kadang-kadang memang kita belum perlu cepat, apalagi pembukaannya. Kadang-kadang misalnya, wah Pak Sunar ada bad news kemarin sore atau kemarin malam, jadi saya mau cepat-cepat jual gitu ya. Nah, mudah-mudahan ada pengaruhnya ya seperti itu. Kalau dari testing saya tadi lumayan cepat banget ya, seperti itu, almost instan ya. Tapi kalau teman-teman cobain kira-kira sama aja ya nanti tulis di kolom komentar ya seperti itu ya. Uh, jadi kalau mau detailnya bisa tanya-tanya di bagian komentar. Kurang lebih cukup sekian ya. Jangan lupa nonton video yang lainnya, playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya, mengenai saham ya. Kebetulan kali ini bukan mengenai saham, tapi mengenai aplikasinya, gimana kita membuatnya lebih cepat ya, seperti itu ya. Seperti biasanya, yang berusaha kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan. Kemudian di akhir video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat ya.